Silat adalah bela diri yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Tidak sekedar sebagai seni bela diri saja, karena ada sejumlah film menjadikan silat sebagai fokus utama, di mana film silat Indonesia menampilkan adegan-adegan epik yang begitu memukau. Terlebih, ada sejumlah aktor dalam film silat tersebut memang berbakat di bidangnya hingga menghadirkan aksi yang menawan tentang dunia bela diri. Berikut beberapa film terbaik Indonesia yang berlatar pencak silat. Merantau. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Gareth Evans. Film ini dibintangi antara lain Iko Uwais, Cika Jessica, Christine Hakim, Doni Alamsyah, dan beberapa artis lainnya. Dalam tradisi turun-temurun dari suku Minangkabau, anak lelaki yang sudah berusia remaja dewasa dari suku ini diharuskan untuk merantau ke negeri orang. Diceritakan di Minangkabau, Sumatera Barat, Yuda yang diperankan oleh Iko Uwais, seorang pendekar silat Minangkabau aliran harimau. Di persiapan akhir untuk memulai perantauannya, ia harus meninggalkan keluarganya, ibu tercinta yang diperankan oleh Christine Hakim, dan udahnya Yayan yang diperankan oleh Doni Alamsyah. Meninggalkan kenyamanan, keindahan kampung halamannya, dan mencari eksistensi dirinya di kerasnya ibu kota Jakarta. Alih-alih mendapatkan kehidupan yang layak, Yuda malah terlibat dalam kasus perdagangan manusia dan anak. Ia pun berusaha menyelamatkan korban dan melawan para penjahat. Film Rantau bisa disebut sebagai kembalinya film laga Rasa Indonesia. Sebelum film yang menjadi awal Iko Uwais merambah dunia film ini, boleh dibilang tidak ada film laga Indonesia yang digarap secara serius. Film Rantau menampilkan adegan-adegan perkelahian silat harimau, salah satu aliran silat tradisional di Minangkabau. Pada pembukaan Merantau, disuguhkan kemahiran Iko Uwais memperagakan jurus harimau. Jurus ini diperagakan sambil memainkan kurambing. Salah satu adegan perkelahian Iko Uwais dengan Yayan Ruhian di dalam lift disuguhkan dengan adegan berbalas kuncian dan tangkapan silat harimau yang begitu sengit. Kelincahan Yuda dalam menghindari serangan merupakan suatu gambaran bagaimana kelincahan dan ketangkasan harimau sebagai raja rimba dalam menghadapi musuh-musuhnya. Gending Sriwijaya. Gending Sriwijaya adalah sebuah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2013. Film Gending Sriwijaya mengusung genre drama dan laga kolosal dengan inspirasi dari lagu dan tarian tradisional kebudayaan Palembang, Sumatera Selatan. Film ini memiliki latar waktunya berada pada abad ke-16 setelah keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu muncul banyak kerajaan kecil yang saling bersaing. Salah satunya adalah Kedatuan Bukit Jerai yang dipimpin oleh Dapuntahyang Mahawangsa bersama permaisurinya Ratu Kalimanyang. Dapuntahyang yang sudah tua mencari penerus tahta. Karena tak suka dengan perangai anak pertamanya sebagai putra mahkota, yaitu Awang Kencana yang diperankan oleh Agus Kuncoro, Dapunta menyerahkan mahkota kepada Purnama Kelana, putra kedua yang diperankan oleh Sahrul Gunawan. Sebelum mahkota resmi diserahkan, Dapunta meninggal secara misterius. Purnama yang menjadi tertuduh langsung saja dijebloskan dalam penjara. Merasa tak bersalah, Purnama memilih kabur. Saat pelarian itulah dirinya bertemu dengan Malini yang diperankan oleh Julia Perez, putri dari Ki Goblek, Matias Mucus, memimpin kawanan perampok. Dari pertemuan tersebut, Purnama Kelana menyadari bila dirinya harus segera bertindak menyelamatkan Kedatuan sebelum terlambat. Adegan silat tidak terlalu menonjol dalam film ini karena memang Gending Sriwijaya lebih menonjolkan drama yang berlatar budaya Palembang, Sumatera Selatan sebagai latar utamanya. Namun silat yang merupakan bagian dari budaya Indonesia tentunya menjadi bagian penting dalam alur cerita Gending Sriwijaya. The Raid. The Raid rilis pada 23 Maret 2012. Bisa dikatakan film ini adalah film yang mengangkat pencak silat di level perfilman dunia. Sang sutradara The Raid, Gareth Evans, berhasil sukses menunjukkan sinopsis The Raid dan alur cerita yang ringan, tapi dipadu dengan kemampuan akting para pemainnya yang baik. Ditambah pengambilan gambar dan koreografi bela diri memukau, tak heran jika The Raid mendunia.
Pada film The Raid ini, Evan benar-benar ingin mengenalkan kepada dunia tentang salah satu cabang bela diri yang sudah melekat dengan budaya Indonesia, yakni pencak silat. Mengambil latar pada sebuah daerah kumuh di Jakarta, tepatnya pada sebuah apartemen terbengkalai yang akhirnya dialihfungsikan oleh gembong sindikat narkoba sebagai markas besarnya. Karena berada pada tempat yang tertutup dan terbengkalai, membuat segala aktivitas yang ada dalam lingkungan apartemen itu tidak terendus oleh siapapun, bahkan oleh polisi sekalipun. Aksi dimulai saat sekelompok pasukan khusus dari tim kepolisian yang memutuskan untuk menindaklanjuti terkait isu yang beredar. Sebanyak 20 anggota polisi dengan keahlian khusus diperintahkan untuk membongkar sekaligus melenyapkan seluruh kegiatan penjualan obat-obatan terlarang pada bangunan tersebut. Sersan Saka yang ditunjuk sebagai ketua operasi bersama dengan Rama dan Letnan Wahyu bergerak setelah mendapatkan laporan dari salah satu penghuni apartemen tersebut. Mereka mulai bergerak secara hati-hati dan penuh kewaspadaan setiap lantai mereka susuri. Malangnya, salah satu penghuni apartemen berteriak untuk memberikan informasi bahwa apartemen tersebut sudah disusupi oleh anggota kepolisian. Rupanya, informasi yang diberikan oleh mata-mata tersebut sudah sampai di telinga Tama dan sang algojo Mad Dog. Tama segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi sekelompok polisi khusus itu. Aksi baku tembak tidak bisa terelakkan lagi. Salah satu anggota polisi meregang nyawa akibat timah panas yang berhasil diserangkan oleh penembak runduk yang diperintahkan oleh Tama. Keadaan bertambah semakin keruh saat Tama mengumumkan sayembara melalui saluran radio kepada para penghuni apartemen. Ia mengajak penghuni apartemen yang rata-rata adalah kriminal untuk menghabisi pasukan polisi tersebut. Imbalannya, sewa gratis untuk tinggal di bangunan tersebut. Ada sedikit drama yang terjadi di tengah aksi laga pada film ini. Di tengah keseruan pertikaian antara polisi dan anak buah Tama, Andi yang merupakan salah satu orang kepercayaan Tama rupanya merupakan kakak dari Rama. Ia merupakan salah satu anggota keluarga yang dikucilkan dari rumah. Tak bisa diungkapkan lagi seperti apa gambaran pencaksilat dalam film The Raid, selain bahwa The Raid adalah keindahan pencaksilat dalam sebuah sinema film. Wiro Sableng mengambil setting Nusantara di abad ke-16. Wiro Sableng diperankan oleh Vino G. Bastian, seorang pemuda murid dari pendekar misterius bernama Sinto Gendeng yang diperankan oleh Ruth Marini. Mendapat titah dari gurunya untuk meringkus Mahesa Birawa, mantan murid Sinto Gendeng yang berkhianat, yang diperankan oleh Yayan Ruhian. Dalam perjalanannya mencari Mahesa Birawa, Wiro terlibat dalam suatu petualangan seru bersama dua sahabat barunya, yaitu Anggini yang diperankan oleh Sherina Munaf dan Bujanggilat Tapak Sakti, diperankan oleh Faris Al-Farazi. Pada akhirnya, Wiro bukan hanya menguak rencana keji Mahesa Birawa, tetapi juga menemukan esensi sejati seorang pendekar. Wiro Sableng 212 adalah film yang diangkat dari novel karya Bastian Tito almarhum, yang juga ayah dari aktor Vino G. Bastian pemeran Wiro Sableng. Cerita mengenai Wiro Sableng ditulis dalam 185 buku yang terbit dari 1967 hingga 2006. Sebelumnya, cerita Wiro Sableng pernah dibuat dalam bentuk sinetron di televisi akhir tahun 90-an. Visualisasi film Wiro Sableng 212 terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Unsur etnik khas Indonesia digunakan baik dari segi kostum, properti, maupun visualisasi desa Jatiwalu yang menjadi latar lokasi dalam cerita. Kentalnya unsur budaya Indonesia tidak hanya ada pada visualisasi, tetapi juga pada unsur bela diri yang menjadi roh utama dalam cerita. Gerakan pencaksilat yang berasal dari beragam daerah lalu digunakan oleh setiap karakter. Hal ini ditandai dengan bergabungnya Yayan Ruhian sebagai koreografer aksi film Wiro Sableng 212 sekaligus pemeran karakter Mahesa Birawa. Siapa yang tidak mengenal Yayan Ruhian, seorang aktor yang memiliki keahlian pencaksilat yang sudah diakui di perfilman internasional.
The Raid 2 Brandal. The Raid 2 hingga saat ini masih menjadi film dengan adegan aksi terbaik. Set piece-nya brilian, adegannya brutal, dan filmnya sangat keras. Adegan pertarungan yang dikoreografikan dengan sempurna memberikan pukulan telak buat para pengrajin CGI karena efek sebanyak apapun gak bisa menandinginya. Film garapan Gareth Evans itu masuk dalam 10 film terbaik 2014 versi situs film besar IMDb. Brandal menepati posisi ke-7 dengan nilai 8,1 dari angka sempurna 10. Film The Raid 2 merupakan salah satu film aksi populer produksi Indonesia. The Raid 2 Brandal sendiri merupakan sequel lanjutan dari season pertama yang lebih dulu tayang tahun 2012, sedangkan season kedua tayang di tahun 2014. Berkisah tentang seorang anggota polisi terlatih bernama Rama yang dibintangi Iko Uwais yang berusaha untuk memberantas kejahatan. Season pertama, Rama dan tim berusaha menangkap gembong narkoba di gedung apartemen tua. Lalu di season kedua, cerita kembali berkembang saat Rama dan tim berusaha mengungkapkan kasus korupsi geng besar. Diceritakan setelah berhasil selamat dari pertarungan menegangkan di markas gembong narkoba di film pertama, kini Rama, Iko Uwais ditawari Bunawar Cok Simbara untuk bergabung sebagai agen pasukan khusus. Bunawar ingin agar Rama menyusup ke kelompok Bangun yang diperankan oleh Tio Pakusadewo. Tujuannya adalah mengumpulkan bukti adanya kerjasama antara kelompok tersebut dengan polisi-polisi korup. Awalnya Rama menolak permintaan Bunawar, tapi dia terpaksa menerimanya ketika mengetahui bahwa kakaknya dibunuh oleh Bejo yang diperankan oleh Alex Abad. Rama pun menyamar masuk penjara dengan harapan membalas dendam. Di penjara, Rama bertemu Ucok yang diperankan oleh Arifin Putra yang merupakan anak dari Bangun, sang bos mafia. Jika Rama berhasil mendekati Ucok, otomatis dia dapat mendekati Bangun. Dengan begitu, Rama bisa segera membongkar berbagai informasi rahasia untuk menghancurkan sindikat penguasa korup tersebut. Tak hanya itu, kesempatan untuk membalas dendam kepada Bejo, rival dari Bangun pun akan terbuka lebar. The Raid 2 Brandal tidak hanya didukung oleh duo pesilat Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Di film ini hadir Cecep Arif Rahman yang merupakan atlet sekaligus pesilat Indonesia yang prestasinya di dunia pencaksilat tidak diragukan lagi. Prestasinya di kancah internasional menjadi jaminan adegan silat yang lebih seru dan menantang setelah The Raid Redemption yang dirilis 2012. Itulah tadi beberapa deretan film silat terbaik. Kalau menurutmu, mana film silat versi terbaikmu? Tulis di kolom komentar ya.